Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang pertama di kelas asinkron, ya, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan materi yang menjadi bahan untuk UTS ya. Karena dari desain yang ada, ya, tidak mungkin semua bahan itu bisa diselenggarakan dengan tatap muka lewat daring ya. Oleh karena itu sebagian dari materi itu akan kita set ya dengan menggunakan model rekaman ya. Jadi saya menggunakan model yang sederhana, saya menggunakan Zoom, kemudian saya rekam dan kemudian silakan nanti Anda mengikuti, menyimak apa yang akan saya sampaikan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan untuk materi UTS ya. Itu pengantar saya akan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita bicara kemarin di kelas sinkron ya, bahwa kita telah menyelesaikan pembicaraan tentang uh, alat ya, TQM tools ya, alat-alat yang digunakan di konsep total quality management. Kita akan mereview sejenak ya. Jadi kalau saya share apa yang kemarin kita sudah bicarakan ya, bahwa kita telah bicara ya, ada seven tools ya, ada alat yang biasa digunakan untuk mengontrol ya, untuk meyakinkan bahwa kualitas itu bisa terjadi ya. Kita sudah menyinggung waktu itu dengan check sheet ya, kita bisa tahu ini yang sederhana. Kemudian kita juga sudah bicara yang kedua tentang scatter diagram, ya, hubungan antara dua variabel. Kemudian kita bicara juga cause and effect ya. Jadi kemarin kita agak dalam di situ. Jadi untuk mencoba mengidentifikasi jika ada persoalan kualitas yang ada di sini, gitu ya. Nah, persoalan kualitas apakah itu produk yang cacat, ataukah konsumen yang tidak puas, ataukah mungkin pelayanan yang terlalu lambat. Ya. Jadi semua problem di kualitas ini dengan alat ini kita diharapkan bisa mengidentifikasi apa penyebabnya ya. Kalau kita menggunakan 4M ya, metode ya, material, machinery, kemudian ada manpower-nya itu, SDM-nya itu, maka kita nanti dengan menggunakan ini bisa mengidentifikasi apakah problem kualitas ya, masalah yang ada itu dikarenakan karena metode yang kita gunakan, pada sisi mananya, metode di bagian apa, apakah material yang kita gunakan ya, kenapa bisa terjadi seperti itu ya, manpower dan machinery ya. Jadi nanti bisa teridentifikasi. Kemudian yang berikutnya kemarin kita sudah bicara juga Pareto chart ya. Pareto chart yang kemarin yang kita sampaikan adalah dia lebih yang menggunakan rumus 20%, 80%. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi 20% penyebab ya problem kualitas, maka kita sebetulnya sudah bisa menyelesaikan sekitar 80% ya problem itu ya. Oleh karena itu ini menjadi sangat berguna karena tidak semuanya kita harus menyentuhnya, tapi kita bisa mengambil 20% dari penyebab itu. Bagaimana caranya kemarin kita sudah sempat singgung ya, Anda susun dari yang penyebab yang terbanyak sampai ke yang terakhir, kemudian pilih ya kira-kira 20% diantaranya ya dari yang terbanyak itu. Kalau itu kita perbaiki, artinya kita bisa akan menyelesaikan persoalan kualitas dengan 80%. Flowchart kemarin kita singgung sedikit, jadi kita sering mendapatkan pengalaman ya, yang terlalu bertele-tele, banyak meja yang harus kita datangi, banyak counter, banyak loket yang harus kita datangi. Maka kalau kita menggambarkan proses yang terjadi itu, boleh jadi kita nanti akan menemukan kenapa kita harus ke sini, kenapa kita harus melalui meja ini, proses ini. Kalau ini dihilangkan, boleh jadi akan lebih baik ya. Jadi akan bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi, untuk memperbaiki kualitas dalam hal ini adalah kelambatan ya proses atau pelayanan ya dalam hal ini yang terjadi. Tapi bisa itu bisa untuk yang lain-lainnya.
Kemudian yang lain adalah histogram ya, apakah persoalan yang terjadi itu lebih menjadi, distribusi normal ya, bisa kita lihat seperti ini. Ah, ya, yang terakhir, yang ketujuh adalah ya, statistical process control chart ya. Jadi ini, bagan untuk pengawasan proses ya secara statistik ya. Nah, kemarin kita singgung sedikit ya. Jadi kalau kita mendapatkan gambar seperti ini ya, kita punya, datanya kemudian bisa membuat upper control limitnya ya, limit atasnya, batas atasnya, ini batas bawahnya. Maka pada saat sebuah proses, misalkan kita, operasi sebuah mesin gitu ya, kemudian output yang keluar dari proses itu, dari mesin itu ternyata ya dia memiliki, ukuran yang lebih rendah dibandingkan dengan batas bawah ya, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses itu. Yang keyakinan kita, kalau itu kita biarkan, maka boleh jadi nantinya ini akan menghasilkan produk yang rusak, yang cacat gitu ya. Oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian, apa yang salah, kenapa ada ya dimensi, ada ukuran yang di luar batas, dalam hal ini adalah di bawah ya, batas bawah. Boleh jadi ya kalau kita misalnya ukurannya adalah berat ya, ternyata yang keluar beratnya lebih berat dibandingkan dengan batas atasnya gitu ya, batas atasnya. Itu juga menunjukkan sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi ada something wrong, gitu, ada sesuatu yang salah. Harapannya adalah kalau proses itu berjalan baik, maka dia akan berada di sekitar rata-rata ini, ya. Itu adalah seven tools, ya. Artinya kenapa kita butuh itu, karena dengan, orang-orang kunci ya, orang-orang yang, punya sentuhan dengan kualitas ya, orang-orang yang bertanggung jawab, bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap kualitas ya, maka jika saja mereka itu dibekali ya, empower ya, kita empower, kita berdayakan, ada empowerment ya, pemberdayaan mereka dengan mengenalkan, 7 alat ini, kita berharap bahwa proses yang, dilakukan adalah menjadi proses yang dijamin baiknya ya, yang dijamin bahwa mereka akan proses-proses itu akan menghasilkan barang yang, berkualitas ya. Dengan kata lain bahwa kita bisa menjamin dengan masing-masing pihak itu dikasih kemampuan untuk mengelola, untuk menggunakan alat ini, maka diyakini bahwa ya tidak akan ada, proses yang ternyata akan proses yang tidak pas, tidak benar, sehingga akan menghasilkan produk yang cacat. Itu yang sudah, kita sampaikan ya, yang sudah kita, apa namanya, kemarin sudah kita bicarakan ya. Eee, Terkait dengan itu, bagian, terakhir dari chapter 6 ini adalah di mana kita akan menggunakan alat itu ya. Itu kan untuk mengontrol jalannya proses pembuatan produk ya. Sehingga kira-kira bahwa kalau kita itu membayangkan dari input menjadi output, maka untuk, bisa meyakinkan bahwa proses yang ada itu adalah baik, maka kita akan melakukan pengukuran, akan melakukan inspeksi ya, inspeksi ya. Nah, kalau kita melihat di sini, kita, melihat agak dibesarkan ini, sorry, ya. Kalau, perihal infeksi kita sedikit akan, dalami gitu ya, maka ini beberapa hal isu yang ada di sana ya. Infeksi itu adalah involve examining item to see if an item is good or defective ya, baik atau jelek, rusak atau, baik gitu ya, jadi proses itu. Detect a defective product ya. Jadi untuk mendeteksi ya sebagaimana yang kita, pemahaman yang kita miliki lah, infeksi adalah untuk mengetahui apakah proses berjalan baik atau tidak ya. Oh ternyata setelah diinspeksi ini ada kelambatan, oh ada yang tidak beres ya. Jadi, kalau kita melihat di sini, jadi inspeksi itu, nah, maka dia, does not ya, does not correct deficiencies in process or product. Inspeksi itu tidak menghasilkan, pembetulan perbaikan. Inspeksi hanya sekedar mengidentifikasi ini berjalan baik atau tidak, ya. It is expensive. Kenapa expensive ya? Nah, kalau kita bayangkan sebuah proses produksi yang, mesin berjalan dengan mesin yang besar berjalan itu, kalau kita ingin meyakinkan apakah,
proses apa namanya, misalkan perajangan kentang kalau kita melihat membayangkan di, fries itu ya, kentang goreng itu ya, kita bayangkan. Ini, proses perajangan kentangnya itu baik enggak ya? Maka kalau kita cek artinya, kita mungkin akan mengganggu ya, akan mengganggu proses yang sedang terjadi. Sehingga ekspensif ya kadang-kadang. Memang tidak serta-merta itu ekspensif ya kalau kita yang proses yang kita hentikan itu adalah proses yang biasa yang bisa tetap berjalan sambil kita mengukur, ya boleh jadi tidak terlalu masalah. Tapi di satu kesempatan bahwa menghentikan untuk melakukan inspeksi itu bisa menjadikan sesuatu yang mahal. Nah, isu yang besar yang ada di sini adalah when ya to inspect. Kapan kita melakukan inspeksi? Apakah setiap jam? Ya, kalau itu mahal jelas ya kita rugi. Apakah cukup seminggu sekali? Ya. Tapi kalau itu membutuhkan lebih cepat dibandingkan seminggu sekali, maka kalau kita melakukan inspeksinya seminggu sekali, boleh jadi akan ada proses yang mestinya cacat yang tidak segera kita ketahui. Sehingga isu when itu menjadi penting. Kapan ya? Kapan kita melakukan inspeksi? Lebih dari itu ya atau di samping itu adalah kita butuh juga untuk bicara where, di mana, di bagian mananya, ya. Kalau kita membayangkan, apa namanya, membayangkan, proses produksi yang ada di fakultas kita, apakah inspeksi itu, kita lakukan pada saat, mahasiswa itu baru masuk, kelas itu, apakah di tengah-tengah, kuliah kita inspeksi, ataukah di akhir kuliah kita inspeksi, di awal semester, tengah semester, akhir semester ya, itu adalah where ya, soal, apa namanya, when-nya dan juga where-nya tempatnya di mana ya. Di kelas kah atau kita bisa di luar dan seterusnya ya. Jadi when dan where ya. Kapan dan di mana. Di bagian penerimaan barang ya. Where ya. Jadi kita perlu inspeksi. Di mana inspeksinya? Itu loh di bagian yang menerima barang dari pemasok. Oke. Kapan kita inspeksi? Setiap penerimaan barang, ya kita inspeksi ataukah sampling saja ya. Kalau satu hari, dia akan menerima barang, 5 kali misalkan kita ambil saja ya di, 1 kali di antaranya atau 2 kali di antara 5 itu. Itu adalah soal when-nya. Oke jadi, saya hapus dulu ini biar nggak ganggu. Nah, jadi itu inspeksi ya. Jadi kaitannya dengan yang tadi itu, kaitannya dengan 7 alat yang kita, akan gunakan itu, eee, artinya bahwa kapan kita akan menggunakan satu di antara alat itu atau beberapa alat itu untuk melakukan inspeksi, kapan dan di mananya. Ya. Nah, beberapa lagi yang masih terkait dengan, inspeksi ini yang penting ya adalah tadi menjawab isu tentang, when dan where-nya ya. Ini nanti Anda catat ya, ada slide 61 ini yang bicara dengan when and where to inspect. At the supplier's plan while the supplier is producing. Ya. Kalau kita membayangkan ya kita menghasilkan produk ya kemudian kita butuh bahan bakunya, kita membayangkan kita bikin mie instan misalkan kita salah satu bahan bakunya adalah tepung gitu ya. Maka kalau saja kita bisa memastikan bahwa tepung yang dihasilkan oleh supplier kita, oleh pabrik kita adalah baik, ya, maka kita akan nyaman pada saat tepung itu masuk ke pabrik kita akan mengolahnya. Karena apa? Karena tepung itu adalah sudah tepung dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, at the supplier's plan, ya. Jadi kita yakinkan pada pemasok kita bahwa mereka telah melakukan ya inspeksi bahwa tepung yang dihasilkan dari proses yang benar. Ya. At your facility upon receipt of goods from your supplier. Ini tadi yang sempat saya singgung. Di bagian Anda, di perusahaan Anda, bagian yang menerima tepung, ya, yakinkan di sana. Apakah benar ya tepung itu masih segar dengan kualitas yang kita inginkan. Kita inspeksi. Kita sering melihat ya ada karung yang kemudian dicoblos ya untuk mengambil sampling dari karung itu apakah ya bagus enggak kualitasnya. Ya. Itu kan kalau kita bayangkan itu kan ada yang kemudian menjadi, hilang gitu ya karena diambil, mungkin juga karungnya rusak ya. Tapi apa boleh buat, itulah biaya untuk inspeksi. Karena kalau kita tidak berkorban untuk melakukan itu, boleh jadi bahaya nanti kalau kita, ternyata bahwa apa yang ada dalam karung itu menjadi produk yang rusak gitu ya, itu akan
akan menghasilkan produk kita menjadi produk yang tidak baik karena tepungnya ternyata adalah tepung dengan kualitas yang tidak sesuai standar. Before costly or irreversible processes, ya. Sebelum proses yang tidak mungkin diulangi gitu ya. Anda bayangkan gimana ya, jadi misalkan kalau kita melihat furniture gitu ya, kemudian nanti ada sebuah proses yaitu apa namanya, memelitur, mengecat itu ya, memelitur ya. Maka kalau sudah sampai di sana itu ya, kalau sudah dipelitur itu kemudian nggak jadi gitu ya, nggak jadi itu ya. Jadi kalau ternyata sudah sampai di tempat sana ternyata kok ditemukan, "Oh ini belum siap dicat dan sebagainya itu," maka dia harus dipulangkan lagi. Ini akan merusak kualitas cat itu, ya kan. Oleh karena itu sebelum masuk ke sana, sebelum masuk proses yang itu, mahal dan tidak bisa diulangi gitu ya, karena konon ceritanya kalau pengecatan itu tidak, langsung, tidak sekaligus maka akan belang-belang gitu ya. Sehingga harus diyakinkan bahwa barang-barang yang akan kita masuk ke proses itu harus benar-benar sudah proses yang baik, sehingga inspeksi perlu ada di sana. During the step by step production process ya, ini paling aman gitu ya, proses-proses yang kita miliki ya. Jadi kalau tadi saya bayangkan tuh mungkin membuat kentang goreng itu ya, pilihan kentangnya ya, kita atau memilih kentangnya, kemudian membersihkan kentangnya, kemudian menguliti kentangnya, merajangi, kemudian mengasih bumbu dan sebagainya. Itu kan proses-proses yang dibutuhkan. Nah, kalau mau aman, maka di setiap proses itu lakukanlah inspeksi, ya. Saya kira as long as gitu ya, selama bahwa biaya inspeksi itu, lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang kita dapatkan gitu ya, maka alangkah lebih baiknya kalau ya during the step by step, production process itu kita lakukan inspeksi. Kenapa kita berpikir when, ya, kenapa kita berpikir where, karena sekali lagi, satu ketika inspeksi adalah akan memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu kita harus, memilih yang tepat ya, yang pas itu yang tepat. When production or service is complete, ya, produk menjadi selesai, sudah barang jadi, sebelum masuk ke pasar, sebelum dilempar ke pasar, yakinkan, dilakukan inspeksi. Ambil sampling ya, yang barang jadi kita keluar ya. Yang sudah misalkan masuk di box-nya, ya kita korbankan, kita buka apakah benar atau ya, sebelum sampai ke pasar. Karena dulu pernah saya sampaikan pada saat kita bicara biaya kualitas itu akan sangat mahal biayanya ya pada saat barang kok ketahuan rusak sudah di tangan konsumen ya. Bukan saja biaya yang real kita harus mengganti misalkan, harus memberikan garansi dan sebagainya, tapi lebih dari situ yang imaterial adalah bahwa reputasi kita akan jelek ya. Itu gara-gara produk itu rusak sudah sampai di tangan konsumen. Makanya sebelum sampai ke tangan konsumen, begitu produk itu jadi, kita yakinkan kita lakukan inspeksi ya. Before the delivery to your customer ya, ini lebih rinci lagi ya, masuk di apa namanya, muat di armada kita. Kita yakinkan apakah sebelum masuk ke truk gitu ya, sebelum masuk ke angkutan kita, ke armada kita, bener nggak barang itu? Hmm. At the point of customer contact, ya, ya. At the point at the customer contact. Kalau kita melihat di, retail ya, di toko itu misalkan ya, maka tidak ada salahnya ya, barang-barang yang kita jual itu suatu ketika kita inspeksi ya, ya. Karena di toko itulah barang kita akan ketemu dengan konsumen kita ini. Kita yakinkan bahwa apa yang, dilihat oleh, konsumen adalah sesuatu yang baik. Inilah ya, kalian bisa membayangkan betapa kualitas itu harus secara serius kita tangani itu ya, ya. Karena kalau kita menggunakan yang biasa-biasa saja, ya boleh jadi udahlah ya saat yakinkan saja ya bahan baku itu kita baik. Belum tentu bahan baku baik kemudian menjadi, sudah menghindarkan adanya barang yang cacat ya, kalau dalam proses di tengah itu ternyata, proses kita tidak normal ya. Oleh karena itu inspeksi, nah akan ada pertanyaan seriusnya adalah when and where. Dengan apa kita melakukan alat yang kita gunakan untuk melakukan inspeksi, ya, tersedia 7 tadi, ya, yang cocok untuk, tempat di mana Anda akan melakukan inspeksi yang mana? Apakah yang A, B, C, yang nomor 1, 2, atau yang 3, dan seterusnya, itu pilihan ya, oke. Kemudian ya, kita lihat beberapa yang lain ya, ya. Sebetulnya, eee, ya, ada isu satu lagi yang,
sudah saya singgung tadi itu ya, source inspection ya, jadi inspeksi di sumbernya ya, inspeksi sumber, also known as source control ya, pengawasan di sumbernya. The next step in the process is your customer, ensure perfect product to your customer ya. Jadi, eee, source-nya ya, sejak dari awal ya. Kemudian source inspection ini mensinyalkan juga bahwa the next step in the process is your customer. Jadi kalau Anda bekerja terlibat dalam proses produksi, Anda berada di departemen tertentu ya, maka yakinkan ya bahwa next step, next proses ya, proses berikutnya barang itu akan diolah adalah your customer. Sehingga Anda harus meyakinkan bahwa produk yang Anda hasilkan di proses Anda itu adalah produk yang baik karena itu akan diterima oleh konsumen. Konsumen kalau mereka cacat, mereka akan kecewa dan menjadi ya. Jadi seolah-olah Anda memposisikan bahwa the next proses ya setelah Anda adalah konsumen Anda. Ensure perfect product to your customer ini tadi yang sudah saya singgung ya. Kemudian kalau Anda mungkin lihat ini ya, lihat ini ya. Dulu pada saat saya masih sering ke membeli kayak ginian itu ya, waktu itu nggak sadar ya, ternyata bahwa ini adalah kain dari, contoh dari source, inspection itu ya. Jadi dia di sumbernya itu sebelum sampai ke, konsumen itu, sudah dijamin bahwa itu menjadi produk yang baik gitu ya. Anda kenal, Poka-Yoke gitu ya, is the concept of foolproof device or technique designed to pass on the acceptable product. Jadi kalau Anda perhatikan ini, ya, Anda lihat, sendoknya itu adalah khusus gitu ya, sehingga pada saat diambil itu sekaligus itu ya, kentangnya sudah menata di sana gitu ya, sudah menata di sana. Kemudian dimasukkan ke kardus ya, kardusnya sekaligus adalah sebagai ukuran ya, bahwa harga segitu adalah ukurannya segini ya. Kalau itu lebih maka dia akan jatuh gitu ya. Sehingga yang masuk ke sana adalah memang itu yang harganya dipatok sebesar sekian rupiah gitu ya, kira-kira itu. Itu adalah source inspection. Jadi sampai di sana gitu ya, sampai seperti itulah ya, perusahaan-perusahaan yang sukses mengawal kualitas melakukan usahanya untuk menjamin bahwa kualitas itu, bisa dihasilkan di produk yang dia hasilkan gitu ya. Oke. Kemudian, yang lain kaitannya dengan ini sebetulnya di akhir chapter 6 nih ya, akhir chapter 6 nih. Eee, di akhir chapter 6 ya. Nah, ini nanti sebetulnya yang ini akan kita perdalam ya di bahasan berikutnya, pada saat kita melakukan inspeksi, pada saat kita melakukan pengawasan itu, yang segera diingatkan di, konsep ini adalah bahwa apa yang kita lihat itu bisa berupa atribut, apa yang kita lihat bisa berupa variabel. Apa yang kita melakukan inspeksi, apa yang mau kita ukur, ya itu bisa atribut, ada yang variabel. Variabel adalah yang bisa diukur, bisa dilihat, bisa diukur. Bobot, kecepatan, tinggi, panjang, lebar adalah variabel, ya. Tapi yang namanya selain itu adalah atribut, ya. Kita tidak bisa mengukur, ya. Kalau kita melihat, ini di samping saya ada tembok, kemudian kita melihat cat nih, catnya baik, ini pengecatannya baik atau enggak, gitu. Nggak bisa diukur, ya. Yang bisa dilihat adalah itu jelek karena ya agak nggak rata gitu. Nggak rata itu apa? Nggak ada ukurannya nggak rata itu ya. Ada, tidak tidak apa namanya, ada noktahnya misalkan. Jadi yang bisa kita lihat, kita simpulkan adalah, oh bagus, oh jelek, ya. Bisa diterima, acceptable, or unacceptable, ya, tidak bisa diukur. Jadi di dua situasi ini, ya, dua situasi ini, itu yang akan nanti menjadi bagian dari, inspeksi dari, pengawalan kualitas ya, ada yang kita sebut dengan atribut, ada yang kita sebut dengan variabel ya. Jadi variabel adalah sesuatu yang bisa diukur, ya atribut adalah ya sesuatu yang tidak bisa diukur, hanya ada dua, baik, jelek, ditolak, diterima ya. Ya itulah sekitar itu. Tapi kalau yang namanya variabel itu bisa, harusnya 1 kilo, tapi bisa 1,2 kilo atau 0,9 kilo, jadi bisa continuous ya untuk bisa diukur ya. Nah, ini nanti yang, akan kita bahas selanjutnya ya di chapter 6 yang suplemen ya, suplemen yang apa namanya, lampiran, dan itu bagian yang tidak terpisahkan dari chapter 6 ini. Nanti kita akan, lihat meskipun secara sepintas ya. Oke.
Kemudian ya, ada beberapa poin di akhir chapter 6 ini yang mungkin perlu Anda nanti tolonglah Anda nanti ya kejar ke e-book-nya gitu ya, untuk bisa tahu lebih jauh ya. Ah, beberapa slide ya, mungkin satu 2 slide ya untuk melengkapi pembicaraan kita. Itu kaitannya dengan bagaimana TQM in services ya, di jasa ya. Karena tadi yang kita bicarakan kan nampaknya kaitannya dengan barang gitu ya, dengan barang. Bagaimana dengan jasa? Dulu di awal-awal banget ya, saya sampaikan bahwa kita terpaksa harus, punya definisi membedakan antara barang dan jasa ya, antara barang dan jasa. Karena apa? Karena nanti pada satu pembahasan tertentu itu memiliki tekanan yang berbeda, ya. Pada saat, pada di sini pada topik kita tentang kualitas, maka kita kan punya perhatian yang berbeda, dituntut berperhatian berbeda pada saat kita ngurusi ya kualitas ya, total quality management di barang dengan di jasa. Karena memang dari sononya gitu ya, dari speknya, dari karakteristiknya mereka berbeda. Service quality is more difficult to measure than the quality of goods ya. Kemarin kita lihat, salah satu definisi dari kualitas adalah apabila, barang yang kita hasilkan ya sesuai dengan spek yang ada, ya. Spek spek jasa itu seperti apa? Ya, Anda konsultan, ya, kemudian speknya apa? Apakah konsultasi diukur dengan waktu, konsultasi diukur dengan jumlah, apa namanya, pertanyaan dari yang bersangkutan atau apa? Ya, susah, tapi kalau kita berpikir barang jelas. Ya, panjangnya berapa? Kalau nggak sesuai berarti rusak, ya. Sehingga dari karakteristik itu mencerminkan bahwa kualitas untuk jasa itu susah ya, untuk susah diukur. Kenapa? Kita lihat poin yang kedua. Service quality perception ya depend on ya. Kemarin kan definisi yang lain dari kualitas adalah bagaimana barang itu berkualitas adalah selama barang itu adalah sesuai dengan ya persepsinya yang dipersepsikan oleh, konsumen gitu ya, sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen menginginkan barang yang, beratnya tidak lebih dari 1 kilo, jelas ya, tidak lebih dari 1 kilo. Konsumen menginginkan, apa namanya, ya barang yang ya fiturnya adalah ini kelihatan, ya. Tapi service susah, ya. Karena persepsi itu akan depend on intangible differences between product, ya. Kalau barang kita lihat, ya, jenis ini sama jenis ini akan kelihatan fiturnya lebih lengkap, ininya enggak, ya. Tapi kalau kita bicara service, ya kualitas rumah makan misalkan, ada intangible difference between between product ya. Kalau kita lihat let's say ya, rasa dari, produk yang dihasilkan oleh, rumah makan tertentu dengan yang lain gitu ya. Kalau Anda, suatu ketika ditanya itu boleh jadi, "Apa sih bedanya rasa di sana dengan yang ada di sini?" Anda paling-paling polite itu suatu ketika akan mengatakan, susahlah diomongkan ya, susah dibedakan, itulah intangible. Tapi dia punya bahwa di sana beda ini. Jadi pada saat di tempat satu, ini pas dengan apa yang saya inginkan, sehingga menjadi Anda menganggap bahwa dia berkualitas. Tapi yang di sini, ini beda. Tapi kalau ditanya bedanya di mana, Anda nggak paham. Hanya ini beda dan saya tidak suka, sehingga ini nggak berkualitas. Kalau Anda sebagai produsen dari jasa itu, dari produk itu, Anda akan kebingungan, ya. Ini gimana urusannya itu ya, beda tapi nggak tahu ngomong bedanya, ya bagaimana kemudian saya bisa meningkatkan kualitas kita. Di jasa akan sangat banyak seperti itu, intangible differences between product, ya. Intangible ya, tidak kelihatan, ya. Intangible expectation customers have of those product. Ekspektasinya juga beda. Kamu kalau tadi, kafe itu yang kayak apa toh itu? Pokoknya gitu ya, pokoknya yang susah lah diomongin, nah intangible expectation, ya. Kalau Anda kemarin bicara house of quality, ya, Anda ketemu dengan Anda mau, menangkap, customer voice ya, kalau jawabannya seperti itu, Anda mau gimana menangkapnya seperti apa? Susah diomongkan gitu ya, saya kepengen sesuatu tapi susah lah ngomongannya. Terus gimana Anda akan mewujudkan itu? Gitu ya. Tapi itu adalah dimensi kualitas nanti. Pada saat ternyata yang Anda buat tidak sesuai dengan intangible expectation yang ada di konsumen, barang Anda, bisnis Anda tidak akan memuaskan mereka. Mereka akan menganggap bahwa Anda tidak berkualitas. Ya. Ini masalahnya. Ya, ini masalahnya. Jadi
eee, gimana ya, jadi, ya inilah ya servis ya, inilah servis yang kemudian menuntut sesuatu yang lebih ya, dari manajer ya, karena di poin tertentu itu, menangani servis itu tougher gitu ya, more difficult than gitu ya, lebih susah dibandingkan dengan kita menangani yang barang gitu ya. Oke. Eee, oke, kemudian sorry ya, eee, ya itulah tadi ya, ini kalau diomongkan lagi ya, the tangible component of service is important ya, jadi ya. Meskipun demikian tadi tangible ya, tapi kemudian meskipun demikian yang tangible juga ini menjadi sesuatu yang bisa Anda jadikan fokus gitu ya. Di rumah makan, okelah soal rasa itu susah mereka akan ngomongkan. Tapi yang membentuk rasa itu bisa jadi nanti kalau Anda di rumah makan, suasananya bisa mempengaruhi, bentuk dari produk itu bisa mempengaruhi. Jadi yang tangible-tangible juga harus di lighting-nya juga harus, dan sebagainya dan seterusnya itu ya. Oke. Prosesnya itu ya, prosesnya. Soal rasa iya, tapi proses ya boleh jadi adalah sesuatu yang bisa dilihat, kecepatannya dan seterusnya itu bisa dilihat gitu ya. Oke. Sehingga ya ya, kalau, kita menggunakan, determinan ya of service quality ya, katakanlah, faktor-faktor yang akan menentukan kualitas jasa itu, maka ya nanti bisa dilihat, dicek di, tabel 6, poin 5 ini. Reliability, responsiveness, competence, ya ini adalah yang akan mendukung yang akan meng-guide Anda untuk bisa manage ya kualitas di servis. Jadi meskipun tadi ada intangible perbedaan, ada intangible persepsi gitu ya, tapi dalam hal tertentu kalau kita lihat ya, ada sebagian yang ada di sana adalah itu kaitannya dengan proses, sesuatu yang bisa dilihat juga sebetulnya yang akan menentukan service quality. Sehingga Anda bisa berfokus di elemen-elemen ini untuk kemudian, bisa membantu Anda ya manage mengelola kualitas yang tingkat kesulitannya kira-kira adalah karena ada yang intangible seperti tadi ya, itu ya. Jadi, kalau saya cek ya, oke, ini this time kayaknya ada ya, ya. Eee, poin yang terakhir ya sebetulnya ya, poin yang terakhir ini, di slide terakhir ya, tolonglah nanti Anda pelajari ya. Manager should have a plan for when service fail itu ya. Jadi, jasa susah diukur, ya standarnya juga susah, meskipun Anda punya ekspektasi yang intangible gitu ya. Tapi begitu ekspektasi Anda itu ternyata tidak diterima, ya gagal untuk dicapai gitu, ekspektasi yang intangible itu juga gagal dicapai, maka segera Anda punya, plan B ya. Jadi plan A-nya adalah saya berharap bahwa ekspektasi saya sama dengan ekspektasi konsumen yang intangible-intangible itu ya. Tapi begitu, loh kok ternyata kok tidak diterima juga, maka segera Anda ya punya, apa namanya, punya plan B-nya. Oh dikasihkan bonus, oh dikasihkan, apa namanya, potongan dan sebagainya dalam rangka untuk me meng me mengkompensasi itu ya, produk yang jasa yang cacat yang kita ya, hasilkan itu, sesuatu yang memang susah untuk ya oke. Jadi, ini yang melengkapi chapter 6 ya. Sehingga pada dasarnya chapter 6 itu ya, kalau yang pertama kita bicara kualitas untuk lebih kepada barang sampai kemudian bagaimana kita mengelola kualitas, ada TQM di sana gitu ya. Kemudian di bagian, tengahnya itu ada kita kenalkan dengan, apa namanya, total, quality management tools, alat yang digunakan oleh perusahaan, oleh manajemen untuk bisa mengawasi kualitas. Kemudian di bagian akhir dari chapter 6 ini adalah ngomong tentang bagaimana PQM di service ya. Eee, chapter 6 clear ya, chapter 6 clear. Saya kepengin Anda untuk mempraktekkan ya, setelah Anda melihat, apa namanya, menyimak, video yang, sederhana yang saya sampaikan ke Anda gitu ya. Salah satu yang, boleh jadi akan memberikan feedback kepada saya adalah dari 7 alat itu ya,
Itu salah satu, ya salah satunya tadi adalah cause and effect gitu ya. Jadi yang cabang-cabang yang fishbone itu ya, kerangka ikan gitu ya, jadi tulang ikan itu ya, yang ini ada persoalan, kualitas, kemudian dicoba dicari, diidentifikasi dari mana itu ya. Anda gunakan yang simpel aja dengan yang 4M tadi ya, ada metode, ada material yang di atas itu ya, tulang yang di atas, kemudian yang di bawah adalah ada mesin, ya, alat yang Anda gunakan, kemudian adalah manpower, ada SDM. Tugas Anda ya, nanti akan saya susuli di Google Classroom ya, kapan Anda harus, mengumpulkan tugas itu ya secara, tepatnya. Tapi silakan Anda segera ya membuat ya. Anda kemarin sudah mendesain House of Quality-nya, ya, House of Quality ya, apa namanya, dari, eee, kafe milenial ya, yang Anda akan lakukan ya. Jadi seolah-olah Anda kan sekarang sedang menjalankan berbisnis kafe milenial, ya. Oke, sekarang anggap saja asumsikan ya, bahwa di kafe milenial Anda yang House of Quality-nya, yang desain produknya, desain bisnisnya seperti yang Anda bayangkan, itu ternyata membawa problem ya, menghasilkan problem bahwa konsumen tidak loyal ya, konsumen tidak balik lagi. Meskipun Anda sudah mendesain sedemikian rupa yang Anda yakin bahwa itu adalah menjadi, berkualitas, tapi ternyata setelah Anda jalankan itu konsumen tidak balik, ya, tidak balik. Nah, tidak loyal, ya, tidak loyal. Jadi ada persoalan di sini, ada persoalan kualitas. Karena kalau kualitas baik itu mereka akan balik, ya. Begitu dia balik mesti ada sesuatu yang tidak benar, ya. Nah, tolong jadi di kepala ikannya itu, ya, di kepala ikannya, sorry kalau saya sedikit, gambarkan untuk membantu Anda, ya, bentar, ya. Ya. Jadi di kepala ikannya itu, ya, ini masih ada sini ya, ini kepala ikan adalah customer, ya, ya, tidak loyal, ya, ya. Ini adalah ya, kepala ikan yang akan akan cari penyebabnya. Anda tarik ke belakang, ya, ini badannya, kemudian tulang yang ada di atas, sorry, 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 ya, tulang yang ada di atas, ya. Hmm. Ada tulang yang ada di atas, yang itu adalah berisi metode, ya, metode ya aturan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian tulang lainnya adalah berisi material, ya, bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian tulang berikutnya adalah apa? Mesin, ya, peralatan ya, mesin, ya, mesin. Ya. Kemudian yang sini adalah manpower. Ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ini tidak hanya 4 saja, Anda bisa menggunakan yang lain-lain ya. Nah, tolong ya, metode itu apa yang ada yang kemungkinan yang menjadi penyebab, boleh jadi tidak satu, apanya yang menjadi penyebab, material di sisi mananya, material yang mana, misalkan adalah apa namanya, bahan 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 makanan, misal makanannya atau yang makanan yang mana, kenapa ini bisa menjadi masalah, mungkin ada penyebab yang lain gitu ya. Kemudian manpower-nya, ya ternyata dia ternyata dia tidak produktif misalnya, tidak produktif. Kenapa tidak produktif produktif, adakah jadi di masing-masing tulang itu bisa bercabang-cabang lagi, ya. Nah, di akhir itu maka tolong Anda buat kesimpulan, ya, ya. Menurut Anda kira-kira ya, yang menyebabkan ya, kesimpulan yang menyebabkan, customer tidak loyal itu apa aja? Ya. Apakah hanya karena, SDM-nya saja ataukah mungkin juga ada campur tangan di, metodenya ya, ada campur tangan di, materialnya juga ada ya dan sebagainya ya, seterusnya. Ini ya, jadi untuk meyakinkan ya bahwa Anda belajar satu di antara 7 alat itu dan sebetulnya apa yang kita gunakan, alat yang kita gunakan. Ini kan ada yang menyebut dengan cause ya, and effect ya, efek diagram ya, atau ada yang menyebut dengan fishbone ya, fishbone diagram ya, tulang ikan ya, diagram. Gitu ya. Jadi tolong Anda selesaikan ya. Eee, kalau Anda mau kalau Anda mau saya kira yang baik memang diusahakan Anda kelompok ya, karena ini kan akan mengidentifikasi ya. Sehingga, banyak ide nanti, Anda brainstorming ya, akan bisa menemukan kira-kira apa yang menjadi penyebab, sesungguhnya dari itu semua itu ya. Oke,
sekali lagi nanti akan saya segera, sampaikan teknisnya ya, kemudian nanti presensinya akan ada kode, saya coba belajar nanti, kodenya akan saya sampaikan Anda, begitu Anda mengumpulkan tugas, maka Anda bisa mengakses kode itu ya, ya. Kalau nanti ternyata ada persoalan yang enggak, oke lah nanti kalau ada persoalan Anda menyampaikan ke saya. Oke, sayang kita tidak bisa, dialog ya, mestinya ini akan banyak pertanyaan dari Anda, tapi tolong apa yang saya sampaikan itu ya menjadi minimal lah pengantar saya untuk mempelajari untuk kembali ke itu ya. Jika ada yang tidak nyaman di telinga Anda, di mata Anda, saya mohon maaf, saya mengakhiri yang sesi ini, akan segera saya susulkan ya, asinkron yang kedua, yaitu, proses produksi ya. Untuk yang pertama ini, saya akan mengakhiri, terima kasih dan have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.